Setelah chapter sebelumnya memperlihatkan pergerakan bagi, Mihawk, dan krokodil pasca sistem Shichibukai dibubarkan, kemudian ditutup dengan interaksi mengejutkan antara para petinggi pasukan revolusi dengan Sabo, alangkah wajar rasanya jika kita berharap di chapter 1059 mendatang kita akan bisa mengetahui nasib Sabo dan para ex-Shichibukai yang lain seperti Buah Hancock dan Edward Weevil. Terakhir kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 956, Buah Hancock dan Edward Weevil sedang dikepung oleh pasukan angkatan laut. Bedanya, Edward Weevil hanya dikepung oleh para Kroco yang sudah pasti akan dengan gampang dilibas habis olehnya. Sementara Buah Hancock mendapatkan kiriman armada angkatan laut beserta seorang kapten sebagai tandemnya, yaitu Kapten Koby. Dengan skala kekuatan musuh yang jauh berbeda itu, dibandingkan dengan nasib Edward Weevil, nasib Buah Hancock rasa-rasanya jauh lebih debatable. Ada yang berpendapat kalau Koby mungkin akan bisa mengalahkan Hancock, sehingga Hancock butuh seorang penyelamat yang akan datang menolongnya. Namun ada juga yang berpendapat kalau Koby dan Hancock tidak akan terlibat pertarungan sengit karena keduanya merupakan fanboy dan fangirlnya Monkey D. Luffy. Saya pikir semuanya mungkin bisa saja terjadi. Namun berbeda dengan Edward Weevil, Buggy, dan bahkan Dracul Mihawk, Buah Hancock adalah seorang ratu. Punya pasukan yang banyak dan kuat, punya benteng pertahanan, dan jangan lupa kerajaannya berada di pulau yang ada di tengah Kalem Belt, yang merupakan sarangnya para Sea King. Dengan semua yang dimilikinya itu, seharusnya Buah Hancock dengan Kuja Pirates-nya justru yang paling susah untuk ditaklukkan. Bahkan meski Angkatan Laut sudah mengirim seorang kapten untuk menangkapnya. Sehingga prediksi saya, bukan Hancock yang akan dikalahkan oleh Koby, melainkan Koby dan pasukannya lah yang akan tertangkap dan menjadi tahanannya Buah Hancock. Koby adalah simbol perubahan dalam tubuh Angkatan Laut. Saya pikir tertangkapnya dia oleh bajak laut Kuja mungkin akan menjadi awal yang baik untuk dia semakin menyadari kebobrokan dari rezim yang sedang berkuasa saat ini. Sementara itu, saat sistem Shichibukai dibubarkan, posisi Edward Weevil sedang berpetualang mencari sisa-sisa anggota bajak laut Whitebeard untuk mengklaim harta warisan yang ditinggalkan oleh Shirohige. Oleh karena Marco menganggap Weevil dan ibunya itu sebagai sebuah ancaman, pada manga One Piece chapter 909, Marco memutuskan untuk tidak ikut ke Wano dulu bersama dengan Nekomamushi karena ingin menunggu kedatangan Weevil dan ibunya itu di desa tanah kelahirannya Shirohige. Namun pada manga One Piece chapter 981, Marco tiba-tiba sudah sampai di Wano, bahkan dalam waktu yang bersamaan dengan rombongannya Nekomamushi. Dengan begitu, kita bisa berasumsi bahwa urusannya dengan Edward Weevil sudah beres. Mungkin beneran beres karena Marco menyerahkan desanya Shirohige itu sebagai warisan untuk Weevil, dan Weevil serta ibunya bisa menerima hal itu. Atau Weevil dan ibunya bisa disepik-sepik iblis oleh Marco sehingga mau menunda pertarungan dengan Marco hingga dia kembali dari Wano. Oleh karena itu, prediksi saya saat ini Edward Weevil dan ibunya sedang menikmati secangkir teh sambil menikmati pemandangan indah di desa tanah kelahirannya Shirohige. Selanjutnya terkait dengan Sabo. Setelah terpisah dari ketiga komandan pasukan revolusi yang menyusup bersama ke Marijoa, Sabo terlibat insiden dengan keluarga Alabasta dan saat ini dia mungkin sedang kabur bersama dengan Nefeltari Vivi. Nah, pada manga One Piece chapter 1058 kemarin, Morley, Lindbergh, dan Karasu sudah berhasil selamat sampai ke Kamabaka Queendom dengan membawa Bartholomew Kuma, sementara Sabo tidak ada di sana. Dari sini saya kemudian berasumsi bahwa sejak insiden di Marijoa terjadi, Sabo memang tidak berniat untuk pulang dulu ke markas baru pasukan revolusi tersebut. Saya pribadi masih belum yakin alasan apa yang mendasarinya. Namun jika dia tidak menuju ke Kamabaka Queendom untuk mencari Suaka, kemana pulau yang akan dia tuju? Prediksi saya, jika benar Sabo pergi bersama dengan Nefeltari Vivi, maka saat ini mereka mungkin sedang berada di Fishman Island. Kenapa? Karena saat sidang Levelly berlangsung, Nefeltari Vivi dan Putri Shirahoshi menjalin ikatan silaturahmi yang sangat kuat karena keduanya sama-sama fans girlnya Monkey D. Luffy. Jadi mungkin bagi Vivi, menginap di rumah Shirahoshi adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini. Terlebih lagi, jika kalian masih ingat, pada manga One Piece chapter 968, dalam cerita flashbacknya Oden, Roger dan Oden mendengar informasi dari para Sea King bahwa dua raja akan segera bertemu kembali. Dalam 10 tahun lagi, rajanya para Sea King akan lahir, lalu 15 tahun setelahnya, kekuatannya akan awaken. Sementara raja yang satunya akan lahir di lautan yang sangat jauh di sana. Pada saat itu, jelas yang Sea King maksud sebagai raja yang satunya
bukanlah Momonosuke, karena saat itu dia sudah lahir. Makanya saya sempat berpikir bahwa raja yang mereka maksud mungkin adalah Monkey D. Luffy yang lahir di East Blue. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya bukan Luffy juga yang mereka maksud, melainkan Nefeltari Vivi. Karena faktanya, yang mengalir darah keturunan keluarga kerajaan di dalam tubuhnya adalah Nefeltari Vivi, bukan Monkey D. Luffy. Jadi pertemuan Vivi dengan Shirahoshi lah yang para Sea King nantikan, di mana pertemuan kedua ratu tersebut akan berdampak besar terhadap revolusi besar-besaran di seluruh dunia nanti. Lagi pula, dari semua tempat yang ada, Fishman Island lah yang sebenarnya paling dekat dengan Marijoa dan paling aman karena posisinya berada jauh di dasar lautan. Sehingga saya yakin Sabo dan Vivi saat ini sedang bersembunyi di sana. Nah, perlu diingat juga, dalam insiden di Marijoa, yang terlibat sebenarnya tidak hanya pasukan revolusi, admiral, dan keluarga Nefeltari saja. Di sana juga ada Jewelry Bonney yang sepertinya juga punya tujuan yang sama dengan pasukan revolusi, yaitu menyelamatkan Bartholomew Kuma. Namun di chapter 1058 kemarin, dia sama sekali tidak terlihat bersama dengan Kuma di Kamabaka Queendom. Saya pribadi punya dua skenario terkait nasib Jewelry Bonney ini. Pertama, Bonney selamat. Bahkan dialah orang yang berperan penting membantu Sabo dan Vivi agar keduanya bisa kabur dengan selamat dari Marijoa. Sehingga mungkin saat ini dia sedang bersama dengan Sabo dan Vivi di Fishman Island. Kedua, Bonney tertangkap. Bonney memiliki kekuatan buah iblis yang mampu memanipulasi usia, dan sepertinya dia juga memiliki sejarah masa lalu yang kelam dengan pemerintah dunia, yang dibuktikan dengan perkataan Akainu pada manga One Piece chapter 595. Saat itu Akainu yang datang menjemput sendiri Jewelry Bonney yang ingin ditukar dengan kapal perang oleh Marshal the Teach sempat bilang begitu tahu kalau Bonney melarikan diri dari pemerintah dunia, itu langsung membuatnya merinding ketakutan. Itu artinya Bonney pernah menjadi aset yang sangat penting bagi pemerintah dunia. Sehingga menurut saya bisa jadi dalam insiden di Marijoa kemarin dia justru tertangkap dan saat ini kembali dijadikan sebagai aset penting oleh pemerintah dunia. Yang mana mungkin itu berhubungan dengan keabadian yang dibutuhkan untuk menggunakan harta karun Marijoa seperti yang pernah dikatakan oleh Doflamingo. Jadi menurut prediksi saya, manga One Piece chapter 1059 mendatang akan menceritakan nasib dari para mantan Shichibukai yang tersisa, yaitu Boa Hancock dan Edward Weevil, kisah pelarian Sabo, dan kebenaran di balik kematian Nefeltari Cobra, serta nasib malang yang menimpa Jewelry Bonney. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.